Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan pelajaran renungan kita mengenai kosmos kekristenan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana para pemimpin gereja karena serangan serigala ganas, mereka menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri supaya murid-murid Tuhan itu mengikuti mereka. Tadinya murid-murid Tuhan itu mengikuti pimpinan Roh Kudus kemana saja Roh Kudus itu memimpin, ya. Tapi sekarang murid-murid Tuhan jadi mengikuti para pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C dan sebagainya. Itulah dia kosmos kekristenan saat ini, ya. Dan ini mereka melakukannya, membenarkan perilaku mereka ini dengan memberikan ajaran palsu. Nah, hari ini saya mau sharingkan mengenai ajaran palsu apa yang mendukung perampasan otoritas gereja, yaitu otoritas hayat Kristus, hayat Yesus, Zoe, ya, merampas otoritas gereja itu menjadi dia menegakkan otoritas dirinya sendiri, otoritas pemimpin itu sendiri, ya. Kita tahu di Matius 23 Yesus sudah jelas bilang tentang kursi Musa itu, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin, rabi atau bapak, ya. Itu artinya tidak ada otoritas di antara kalian. Semuanya sama kalian, semua saudara, egaliter, ya. Akulah pemimpinmu, kata Yesus. Yesus memimpin langsung anggota-anggota gerejanya. Itu sebabnya gereja itu disebut organisme. Oke. Kita akan bahas dua ajaran palsu saja. Dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 ada 3 ajaran palsu di situ yang sudah diterima dalam kosmos kekristenan, bahkan sudah diajarkan baik dalam sekolah-sekolah teologi maupun dalam diskusi-diskusi atau seminar-seminar, semua diajarkan itu, ya. Ajaran itu adalah ajaran Ijebel, Bileam, Nikolaus. Hari ini kita akan bahas yang dua ini aja dulu, Ijebel dan Nikolaus, karena inilah ajaran yang mendukung perampasan otoritas gereja, yaitu otoritas hayat, oleh para pemimpin karena serangan serigala ganas. Nah, mari kita melihat dulu ajaran Ijebel dulu, ya. Nah, ini dalam Wahyu pasal 2 pasal 3, ya, kita nggak usah baca itu. Rasul Yohanes menyampaikan, ya, dia mendapat pewahyuan di Pulau Patmos tentang gereja, ya, 7 gereja di Asia Kecil itu, ya. Nah, itu Rasul Yohanes sudah tidak ada persekutuan lagi dengan gereja yang udah jatuh itu, ya, yang udah dikuasai oleh ajaran Ijebel, Bileam dan Nikolaus. Nah, mari kita melihat dulu 1 Yohanes suratnya dulu, ya. 1 Yohanes itu ini dikatakan begini. Ayat 3, ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Perhatikan di sini. Ini surat 1 Yohanes tidak ditujukan oleh siapa kepada satu atau dua orang tertentu, tapi ini surat umum yang ditujukan kepada 7 gereja di mana Rasul Yohanes melayani pada waktu itu. Dan dia bilang, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan. Jadi Rasul Yohanes melayani gereja-gereja yang sudah jatuh itu, dia beritakan itu dengan satu maksud, supaya kamu beroleh koinonia, persekutuan. Ya, persekutuan itu bukan artinya hanya ikut satu persekutuan bersama, enggak. Koinonia itu pengertiannya berbagi hidup, sama hidupnya, ya, satu visi, tujuan dan sebagainya. Itu jauh lebih dalam daripada persekutuan sekedar ikut persekutuan doa, begitu, ya. Nah, dan Rasul Yohanes bilang, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi artinya dia tegaskan, koinonia kami itu jelas dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus melalui hayat Zoe itu. Tapi sekarang kita nggak punya persekutuan, karena di dalam kalian yang 7 gereja itu sudah ada 3 ajaran palsu, Ijebel, Bileam dan Nikolaus, yang membuat kita tidak ada persekutuan. Tapi aku tetap mengasihi, tetap melayani tim Rasul Yohanes ini, ya. Dan tapi bayangkan, ya, ada Diotrephes yang udah menentang Rasul Yohanes loh ini, walaupun tinggal Rasul Yohanes itu satu-satunya itu rasul yang hidup, tapi tetap kalau gereja udah jatuh dia tentang itu, karena Diotrephes ini meninggikan diri. Nanti kita lihat Diotrephes sama itu dengan perampasan otoritas itu, ya. Oke lah. Jadi
mari kita masuk dulu ajaran Ijabel dulu ya. Ini sebenarnya ya, ajaran Ijabel intinya daripada ajaran ini, dia menarik murid-murid Tuhan kepada dirinya, yang menyebabkan murid-murid Tuhan itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mari kita baca dulu ya, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Ijabel yang menyebut dirinya nabi ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kita nggak bahas dulu yang mengenai yang berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala ini. Intinya ajaran Ijabel itu akan menyimpangkan umat Tuhan, tidak mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, tidak mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, tidak mengikuti hayat Kristus yang dalam batin mereka, tetapi mengikuti ajaran Ijabel. Bisa jadi ajaran ini, penyembahan berhala ini, bisa jadi teologi sukses, bisa jadi dia mengajarkan hal-hal yang lain yang pokoknya selain Kristus ya, selain Kristus dalam batin, itulah dia ajarannya, dia yang di luar itu ya. Nah, hari ini kita mau bahas ajarannya yang membenarkan perampasan otoritas gereja oleh para pemimpin ini. Mari kita melihat kasus kebun anggur Nabot ya. Jadi ini Ijabel di sini itu adalah simbol, karena kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol. Pasal 1 ayat 1 itu semai, istilah Yunani itu ada di akar kata semai, itu adalah simbol. Jadi Rasul Yohanes mendapat pewahyuan melalui para malaikat melalui bahasa simbol. Jadi Ijabel di sini adalah Ijabel yang simbol. Tapi Ijabel yang dalam sejarah itu ada. Jadi untuk memahami simbol apa nih Ijabel, ajaran Ijabel model apa, kita harus lihat sejarahnya. Salah satu sejarahnya itu Ijabel itu adalah perampasan otoritas, yaitu dalam kasus kebun anggur Nabot. Mari kita baca dulu, kita lihat dulu sebentar di 1 Raja-Raja 21. Ini kasus ini Raja Ahab itu dia ingin kebun anggurnya Nabot ya. Udah gitu nggak bisa ya, karena Nabot nggak mau jual. Nah, udah gitu Ijabel bilang tenang aja ya. Setelah itu Ijabel ini buat dia taktiknya itu ayat 8 21. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab. Inilah dia perampasan otoritas. Itu surat atas nama Ahab itu ya. Itu artinya otoritasnya Raja Ahab sebenarnya itu, tapi dirampas oleh Ijabel dan dia buat rencana sendiri. Walaupun rencananya mendukung Raja Ahab ya, perhatikan nih. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, inilah perampasan itu. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pengguna yang diam sekota dengan Nabot. Intinya buatlah suatu acara, buat penuduh, akhirnya Nabot dibunuh. Intinya begitulah, supaya dirampas itu. Jadi Ijabel ini, Ijabel sejarah, dia itu melakukan perampasan otoritas Ahab suaminya ya. Walaupun tujuannya untuk mendukung tujuan suaminya ya, untuk mengambil kebun anggur Nabot. Nah, kalau kita terapkan ini perampasan otoritas ini, otoritas gereja yang dirampas oleh para pemimpin itu tujuannya tetap sama dengan tujuan Tuhan Yesus. Si pemimpin gereja ini mempunyai tujuan, yang merampas otoritas itu mempunyai tujuan sama dengan tujuan Tuhan Yesus. Dia mau supaya gerejanya ini memenangkan jiwa, apa semuanya, memuridkan, apa semuanya lah, ya. Tujuannya sama dengan Tuhan, tapi caranya itu perampasan otoritas, yaitu dia meninggikan dirinya, membangun suatu hierarki dan menetapkan otoritas yang bukan otoritas Zoe itu tadi, ya. Nah ini maksudnya. Jadi supaya tahu ajaran Ijabel ini sekarang sudah dibenarkan, ya. Nanti saya akan bicara sejarah awalnya, pertama kali ajaran Ijabel itu diajarkan oleh Ignatius dengan cara dia membedakan presbyteros dengan episkopos. Nanti kita lihat itu besok. Tapi yang intinya sekarang bahwa perampasan otoritas itu oleh para pemimpin agama Kristen ini sekarang itu tujuannya sama dengan tujuan Tuhan Yesus sebagai suami gereja, ya. Sama. Tapi masalahnya dia sendiri meninggikan dirinya, dia berlaku sebagai manajer. Dia membuat planning, organizing, leading, controlling, ya. Para rasul tidak pernah, Yohanes, Petrus, Paulus tidak pernah berlaku seperti manajer. Petrus, Paulus, Yohanes itu hamba dalam arti yang sebenarnya, nggak punya otoritas. Ini Rasul Yohanes sudah tua begini masih ditolak sama Diotrephes, bayangkan aja. Paulus juga tidak punya otoritas, dia merintis seluruh gereja itu, tidak ada dia sendiri bisa ditolak. Seluruh Asia sudah meninggalkan dia tuh sebelum dia mati. Paulus itu ya, dia mati tahun 67 Masehi itu. Ini Rasul Yohanes sekitar tahun 95 Masehi barangkali ya.
Jadi para pemimpin agama Kristen yang saat ini merampas otoritas gereja, dia jadi berlaku sebagai manajer. Terus lihat aja gembala sidang, itu manajer itu, ya. Dialah yang punya, dia yang ngatur planning, organizing, leading, controlling, ya. Dia yang bahkan punya asetnya itu semua. Itu bukan gerejanya Tuhan Yesus, itu gerejanya dia. Dia rampas itu otoritas Tuhan Yesus itu. Dan tapi tujuannya sama dengan tujuan Tuhan Yesus. Nah inilah banyak orang terkecoh, ya, kalau nggak bisa melihat ajaran Jebel, ya terkecoh dia. Bagus kok pemimpin itu, tujuannya memenangkan jiwa kok. Lihat aja jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Memuridkan kok dia, misi kok dia. Iya, itunya betul. Tujuan sama Jebel juga gitu. Jebel juga merampas kewenangan itu sesuai dengan maksudnya Ahab. Cuman caranya itu dengan merampas otoritas. Itu yang harus, yang ya domba-domba yang lugu yang nggak mungkin lihat. Bahkan para pemimpin itu tidak tahu bahwa dia sedang diserang serigala ganas, sehingga melakukan perampasan otoritas gereja yang tadinya milik Tuhan Yesus, Joe, tapi sekarang jadi milik dia. Dia meninggalkan diri menjadi manajer. Matius 23 ayat 12 itu yang kemarin kita bahas. Oke. Kedua, ajaran yang kedua, Nikolaus. Nikolaus itu di sini di pasal 2 ya, kita nggak usah baca juga, ada Nikolaus itu di ayat yang ke-6, ada juga yang yang sudah menjadi ajaran ya, yang di pasal 2 ayat yang ke-15. Nikolaus itu enggak ada pemimpin gereja di zaman itu namanya Nikolaus. Nikolaus itu bukan yang tujuh apa yang diaken yang dipilih, itu bukan itu. Enggak ada yang nama Nikolaus. Nikolaus ini simbol dari dua kata Niko yang artinya menaklukkan, dan Laos, laiki kaum awam. Jadi menaklukkan kaum awam. Jadi ajaran-ajaran yang dimana para pemimpin menaklukkan kaum awam dengan cara jangan menyinggung orang yang diurapi Tuhan. Ajaran penundukan diri, ajaran covering, macam-macam itu, ajaran hierarki itu semua itu mendukung dirinya, posisinya ya sebagai manajer, sebagai yang berotoritas di situ ya. Jangan berontak, dengan gitu ya. Itu takut lah. Ini biji mata Tuhan ini. Jadi cuma dia biji mata Tuhan, yang lainnya nggak tahu biji mata siapa itu, nggak tahu. Kacau bener ini ajaran Nikolaus ini. Tapi inilah dua ajaran itulah ya, yang mendukung perampasan. Nanti para pemimpin yang meninggalkan diri ini, yang mengajarkan Jebel dan Nikolaus ini akan direndahkan ketika kedatangan Kristus yang biasa disebut kedua kali itu untuk menghakimi gerejanya. Karena jelas Matius 23 ayat 12 yang kita baca itu, barang siapa yang meninggalkan diri dalam arti merampas otoritas gereja, dia akan direndahkan pada waktunya nanti ya. Matius 7 juga itu terus terang nanti di situ. Oke. Cukup dulu segini, nanti kita akan sambung berikutnya. Haleluya, amin.